Khawatirnya saya jangan sampai ini terulang. Ini akan menjadi presiden buruk bagi citra Kota Makassar yang selama ini dikenal katanya memiliki karakter warga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright nice people, kali ini bukan podcast karena memang saya berada di studio Kamu Kelas, tapi bukan podcast. Tapi mengenai ada isu yang saya kira baru saja di hari pertama Ramadan untuk di wilayah Kota Makassar. Ini sudah sangat mencengangkan guys. Ini sudah sangat membuat khawatir guys. Khawatirnya saya adalah kalau ini dibiarkan atau mungkin sampai pelakunya tidak ketahuan, kayaknya Makassar ini tidak aman. Apa akibatnya ketika kota tidak aman? Ini berakibat pada masyarakat akan ketakutan dan soal kesejahteraan ini akan sangat terganggu. Apalagi kita memang berada dalam suasana pandemi, masih berada dalam suasana itu. Oke, kembali lagi sama saya Rizal Jamal. Kali ini memang saya ingin mereview isu karena memang ada luar biasa, memang peristiwa banyak sekali yang unik, aneh selama bulan Ramadan. Sama dengan tahun lalu, saya juga masih menjalankan program ataupun juga jenis konten seperti ini. Dan ini saya kira sangat banyak membantu masyarakat kalau kita kabarkan, kalau kita beritahukan secara detail. Dan juga mungkin akan ada informasi yang sedikit banyaknya membantu masyarakat. Apa itu beritanya? Dimana hari ini ada kejadian di Kota Makassar, tepatnya di daerah sekitar Tanjung Bunga, mengenai penembakan orang yang tidak dikenal, di mana salah satu oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar sementara mengendarai motor, tiba-tiba dia langsung ditembak oleh orang yang tidak dikenal yang mendahuluinya. Oke, izinkan saya baca beberapa poin-poinnya. Pertama, ini pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar ditembak orang tak dikenal. Kejadiannya di Jalan Danau, Tanjung Bunga, Kota Makassar, Kecamatan Tamalate. Ini termasuk daerah yang cukup mulai ramai. Bukan mulai ramai sih sebenarnya, memang udah ramai. Apalagi ini menjelang-jelang buka puasa. Tapi kejadiannya ini unik karena ini jam 10. Di jam 10 pagi waktu setempat di Kota Makassar. Dalam video yang didapat dari Dinas Kominfo, NS, ini inisialnya NS, sempat melintas di lokasi kejadian sekitar jam 10 hari Minggu alias hari ini pas kita puasanya. Yang mengendarai sepeda motor langsung terjatuh secara tiba-tiba. Namun saat ditelisik lebih jauh, korban diduga ditembak oleh pengendara motor. Yang saya sudah sampaikan di awal tadi, seketika korban oleng langsung ke sebelah kanan. Dan sebenarnya korban juga kalau kita lihat CCTV ya, itu sempat juga meminta pertolongan orang-orang sekitar, namun nyawanya tidak tertolong dan sempat dibawa rumah sakit terdekat di Rumah Sakit Siloam Makassar. Nah, kerabat NS yang Juni Sewang mengatakan pihaknya mendapat kabar soal kecelakaan tersebut sekitar jam 10:15. Dia dihubungi oleh salah satu teman korban yang sempat melintas dan ternyata mengenali korban. NS dalam hal ini korban itu kakak saya habis bertugas mengatur lalu lintas. Wah, Masya Allah. Jadi beliau ini wafat dalam keadaan bertugas menjalankan amanah sebagai pegawai dari Dinas Perhubungan Kota Makassar. Kakak saya habis bertugas mengatur lalu lintas di sekitaran pantai, mau pulang ke rumah dan lewat jalan dekat Masjid Cheng Ho. Juni mengaku NS sempat dilarikan ke Rumah Sakit Siloam namun nyawanya tidak tertolong. Awalnya para saksi dan pihak keluarga tidak tahu jika korban ditembak. Nah, ini yang menurut saya agak unik karena awalnya tidak ditahu bahwa ternyata ini ditembak. Kami tahunya ditembak setelah di rumah saat mau dimandikan. Sorry. Ternyata bukan di rumah sakit ditahu guys, tapi dia ditahu pada saat mau dimandikan bahwa ternyata dia ditembak. Berarti selama di rumah sakit ini dia taunya apa gitu? Apakah tidak kelihatan darah atau bagaimana? Nah, ini yang saya kira cukup mengganjal. Saat mau dimandikan saya minta agar korban dibalik. Di situ ketahuan belakang korban ada lubang proyektil, ada lubang peluru berarti. Nah, supaya kita lebih jelas kita akan lihat videonya. Nah, ini videonya guys ya. Judul beritanya dari suarasulsel.id. Nah, ini. Dia langsung oleng ke kanan, dia jatuh. Oke. Dan beberapa orang yang lewat langsung ada berlarian, mungkin penjual atau mungkin pedagang sekitar situ. Langsung oke. Beberapa pengendara motor langsung singgah dan segera memberikan pertolongan. Saya kira ini sangat membahayakan ya kalau bagi saya secara pribadi, karena
ini terjadi bukan lagi di malam hari tetapi suasana pagi, apalagi ini momentumnya bulan Ramadan, dan ini merupakan salah satu pegawai pemerintah Kota Makassar, tepatnya di Dinas Perhubungan. Saya kira ini perlu menjadi waspada buat kita semua, kepada Bapak Ibu ketika kemudian keluar dari rumah, memastikan betul-betul kita semua dalam keadaan aman. Dan yang paling penting tentu kita berharap pemerintah Kota Makassar melalui dengan aparatur yang berjaga-jaga memastikan bahwa kita memang kota ini dalam keadaan aman. Khawatirnya saya jangan sampai ini terulang, atau bisa jadi ini akan menjadi presiden buruk bagi citra Kota Makassar yang selama ini katanya memiliki karakter warga yang sangat sombere alias ramah gitu, merasakan kebahagiaan dan sebagainya. Dan ini saya kira menjadi catatan-catatan penting buat kita untuk sama-sama kita pahami. Dan ini ada beberapa komentar yang saya baca di Instagram. Salah satunya dari Nova Gearnita Putri. Emang darahnya nggak ngerembes selama di rumah sakit. Nah ini nggak mungkin lah di rumah sakit nggak dicek, pasti darahnya ngerembes, kecuali emang sama sekali nggak dicek. Kalau terdapat lubang dan baru ketahuan ketika mau dimandikan, berarti darah sudah dibersihkan dong dari rumah sakit. Karena pas papa aku kena serangan jantung di rumah sakit, bajunya dibuka, masa iya sama perawat nggak dilakukan pengecekan? Karena kalau baju dibuka pasti kelihatan darah bekas tembakan. Ya seperti apa? Mudah-mudahan saja ada informasi kelanjutan dari kasus ini. Karena dari kejadian ini saya langsung ingat salah satu teman saya yang kemarin saya podcast, namanya Daeng Konjo, ketika dia viral mengenai pawang sembako, setelah kemudian mereact pawang hujan yang ada di Mandalika, Mbak Rara. Lalu dia membuat konten pawang sembako yang memang isinya tentang kritikan. Kayak gini obrolan podcast saya dengan Daeng Konjo. Pernah sih Daeng Konjo ada sih ancaman-ancaman 2000 tegur-tegur. Saya pernah juga diintimidasi terus terang. Iya. Waktu saya masih kerja di Trans Studio Tim 4 Makassar itu. Jadi pernah diintimidasi, ban motor saya tiba-tiba kempes dua-dua. Awalnya saya positif. Ini serius fakta ini. Oke. Saya keluar, saya positif thinking saja. Tapi setelah difotokan, ada yang screenshot, ada yang kirimkan, akun bodong sih sebenarnya. Dia tag bilang, jangan kau macam-macam gini toh. Saya tahu ke alamatmu, di sini alamatmu, keluargamu. Sampai-sampai dia fotokan anakku sama istriku. Masih kecil anakmu, jangan kau macam-macam. Jadi dulu itu akhirnya karena nama juga manusiawi dong, ada rasa was-was. Manusiawi. Bukan berarti bilang tena kumalla, pasti ada rasa takut. Manusiawi itu. Akhirnya pada saat itu kakak Rizal berhenti. Enggak. Saya keluar rumah itu wudhu memang. Saya berwudhu. Karena apa? Ya kita tidak tahu, tiba-tiba dari belakang dor. Iya kan? Bapak Ibu sekalian, nice people guys semuanya, ini menjadi catatan kita terutama buat warga Kota Makassar yang tinggal di Kota Makassar atau mungkin pernah tinggal di Kota Makassar. Mudah-mudahan saja ini segera bisa diusut tuntas, kasus ini tidak membesar, dan yang paling penting pelakunya bisa segera ditangkap agar supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin ada beberapa pendapat yang Bapak Ibu kakak-kakak semua nice people guys ingin menyuarakan, atau mungkin tahu persis mengenai kejadian ini, atau mungkin ada keluarganya, atau mungkin besok ada kesempatan saya bisa langsung mendatangi korban untuk bisa mencari tahu. Karena ini tentu sangat membahayakan, saya kira ini membuat Kota Makassar bisa tidak aman. Apalagi ini kejadiannya yang diteror adalah pemerintah kota, dalam hal ini adalah Kota Makassar sendiri, dalam ini Dinas Perhubungan. Silakan tulis komentar di bawah. Oke, silakan kalau ada yang mau komentar, saya tunggu di sana. Hari ini aku pergi sekolah, tidak aku pergi kayak selusa. Mohon maaf kalau ada salah karena Rizal manusia biasa. See you. Assalamualaikum.